Kalau bisa pemimpin itu prasojo dan ajur ajer. Jadi prasojo itu sederhana, ajur dan ajer itu makna literalnya mencair. Jadi tidak elit, tidak eksklusif. Dicari pemimpin yang ajur ajer dan gaya hidupnya sederhana. Baik, Bapak Ibu, siang ini kita nambah satu wawasan lagi, nggih. Pelan-pelan kita belajar tentang ajaran-ajaran dari nenek moyang kita. Bismillah. Siang hari ini saya ingin mengambil tema tentang ini kita ngambil tema kepemimpinan. Ini karena memang tema ini menarik. Kita punya basis teori kepemimpinan yang agak berbeda menurut saya dengan teori-teori yang banyak dikembangkan apalagi versi politik modern hari ini. Jadi nanti kita lihat ya beberapa khasnya falsafah kepemimpinan Jawa. Meskipun nanti tentu saja siang hari ini masih belum semuanya bisa kita umpas, tapi beberapa kita bisa tengok nanti filosofi-filosofi kepemimpinan Jawa. Bismillah. Yang pertama, ini gambaran umumnya dulu ya. Jadi kalau bicara tentang kepemimpinan, orang Jawa itu membahasnya sering dari 4 sudut pandang ini. Jadi tidak diawali dari kuasanya, tapi justru diawali dari kualitas dirinya. Jadi kalau versi Jawa itu pertama memang sifatnya monosentrum. Ini menarik, pramodern sebelum ada negara, sebelum ada kebangsaan seperti kita kenal hari ini, tidak hanya di Jawa, di Barat pun begitu, membahas kepemimpinan itu ya siapa yang layak jadi pemimpin. Jadi agak fokus ke orang. Jadi kalau kok ternyata jadi pemimpin ternyata tidak layak orang ini, bisa ada ramai pemberontakan. Kalau zaman dulu begitu. Istilahnya monosentrum. Fokus pada satu orang. Sentralnya orang ini. Jadi satu negara, satu bangsa itu dilihat sukses atau tidak dari kualitas pimpinannya. Mungkin Bapak Ibu juga dengar mungkin ya kisah-kisah misalnya kalau dalam Islam itu para khalifah, khulafa ur-rasyidin dan lain sebagainya yang dikisahkan ke kita ini kan kesuksesan pimpinannya. Zaman itu tidak diceritakan GDP-nya berapa, kemudian kondisi toleransi antar rakyatnya jarang. Yang diceritakan kesuksesan itu selalu dari raja ke raja, dari khalifah ke khalifah. Zaman Jawa dulu juga begitu. Riwayat-riwayat dari serat-serat yang sampai ke kita selalu cerita tentang raja-rajanya. Ini yang disebut monosentrum, jadi pusatnya satu. Yang kedua, metafisik tentu saja. Di Jawa itu siapa yang nanti jadi pemimpin, mereka tidak seheboh sekarang karena mereka ada istilahnya wahyu atau pulung. Jadi ya nanti siapapun yang dapat pulung ini, dapat wahyu ini, apapun yang terjadi ya dia akan jadi. Ada cerita-cerita seperti Ken Arok, seperti Mojopahit, Raden Wijaya, itu selalu diawali dari pulungnya pindah. Dari Kediri ke Singosari misalnya. Dari Singosari ke Mojopahit itu ada cerita-cerita pulung yang pindah. Jadi pulung itu biasanya digambarkan seperti bola cahaya yang membersit dari langit. Nah, orang-orang tertentu bisa melihat pulung ini. Nah, nanti mungkin zaman dulu Pak Jokowi misalnya itu pulungnya sampai ke Solo. Nah, nanti mungkin sekarang pulungnya kemana lagi kita tidak tahu. Tapi orang Jawa meyakini ada istilah pulung atau wahyu ini. Istilahnya wahyu keprabonnya. Nah, ini aspek metafisiknya. Kemudian ada juga istilah Trahing Kusumo Rembesing Madu. Biasanya orang yang jadi pemimpin itu kalau dilacak sanad dirinya itu biasanya ada hubungannya dengan orang-orang besar yang lalu. Ini namanya Trahing Kusumo Rembesing Madu. Misalnya, oh Mas Sabu ini kalau dicari-cari beliau masih keturunannya Prabu siapa yang ke nah itu namanya kalau disambung-sambungkan pasti ada dan biasanya kalau sudah jadi pemimpin
dicari memang ini sambungannya ke atas, ini beliau ini keturunan siapa. Biasanya terus ketemu. Jadi orang Jawa sangat meyakini ini. Tidak mungkin orang bisa jadi pemimpin tanpa dia punya koneksi apapun sebelumnya dengan orang-orang besar tertentu. Meskipun sekarang mungkin tidak terlacak, tidak diketahui, tapi biasanya orang tertentu bisa melacak. Oh, beliau ini sebenarnya mbahnya yang keberapa itu masih keturunannya Prabu siapa, Raja siapa. Ini namanya Traing Kusumo Rembesing Madu. Orang Jawa punya gambaran seperti ini. Jadi ini aspek metafisiknya. Kemudian pemimpin Jawa itu juga punya social skill, individual skill yang paling dikejar menjadi pemimpin. Dia ini dituntut melakukan laku tertentu. Dia harus punya andalan dirinya sendiri dan juga dia harus punya daya dukung mistik yang kuat. Ini Jawa. Jadi misalnya zaman dulu Panembahan Senopati itu ya beliau narasinya beliau didukung oleh kekuatan dari pantai selatan misalnya. Ini daya dukung mistiknya kuat. Untuk dapat daya dukung mistik ini dia harus melakukan laku spiritual tertentu jadi landasannya. Jadi tidak sekedar kampanye mencari suara, justru kuncinya ada di laku spiritual ini. Nah, ini khas Jawa, laku mistiknya. Seperti apa sih laku kepemimpinan ideal dalam budaya Jawa. Jadi siang hari ini kita bahas satu sub saja. Mungkin lain waktu kita bahas mistiknya, metafisiknya, dan seterusnya. Nah, ini yang sering disebut orang sebagai aspek etiknya pemimpin. Falsafahnya dikenal sebagai Hasto Broto. Hasto itu 8, Broto itu laku. Ini nanti saya ambil dari serat Romo Jarwo. Yang ini yang nulis Raden Ngabei Yosodipuro. Raden Ngabei Yosodipuro ini sebenarnya menyadur saja. Jadi ini Hasto Broto ini sebenarnya hakikatnya berasal dari serat Ramayana. Bapak Ibu mungkin sering dengar ya, mungkin juga sudah nonton serialnya, sudah pernah baca buku ceritanya Ramayana ini yang ditulis oleh Resi Walmiki. Nah, serat Ramayana ini di dalamnya ada beberapa nasihat untuk pemimpin, yang nasihat ini diberikan oleh Prabu Romo. Jadi setelah perang besar mengalahkan Rahwana, yang layak menggantikan Rahwana jadi raja di Alengka itu adiknya, namanya Gunawan Wibisono. Gunawan Wibisono ini sebelumnya memang pindah, jadi dia lebih membela Rama. Dia tidak setuju sama kakaknya yang menculik Dewi Sinta. Nah, Gunawan Wibisono ini merasa putus asa, dia merasa lemes karena melihat negaranya hancur. Orang-orang besar habis, gimana dia bisa memimpin? Bagaimana caranya memimpin dengan baik? Saat itulah kemudian Prabu Romo Wijoyo, yang kita kenal sebagai Rama, itu kemudian memberi nasihat. Nah, nasihatnya inilah nanti yang dikenal sebagai Astobroto. Hasto Broto itu adalah Darmaning Ratu Gung Binantoro. Jadi dharmanya seorang raja besar. Hasto itu artinya 8, Broto itu artinya laku. Jadi ini 8 kewajiban seorang pemimpin. Nah, 8 itu apa saja nanti kita bahas satu-satu ya. Yang pertama mengikuti jalannya Dewa Indra. Yang kedua mengikuti jalannya Dewa Yama. Yang ketiga mengikuti jalannya Dewa Surya. Yang keempat mengikuti jalannya Dewa Chandra. Yang kelima mengikuti jalannya Dewa Bayu. Yang keenam mengikuti jalannya Dewa Kuera. Yang ketujuh mengikuti jalannya Dewa Baruna. Yang kedelapan Dewa Agni. Nah, Dewa Indra di sini simbolnya hujan. Dewa Yama itu simbolnya awan. Dewa Surya simbolnya matahari. Dewa Chandra itu simbolnya rembulan. Dewa Bayu itu simbolnya angin. Dewa Kuera itu simbolnya bumi. Dewa Baruna itu simbolnya samudra. Dan Dewa Agni ini simbolnya api. Jadi kita ini menarik, ini semacam belajar dari alam.
Jadi kita jadi pemimpin yang hebat kalau bisa meneladani yang dilakukan oleh alam, yang dilakukan oleh hujan, yang dilakukan oleh awan, matahari, rembulan, angin, bumi, samudra, dan api. Nah, ini yang menurut saya menarik untuk kita gali. Kita kan sering disarankan untuk membaca ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah itu ya tidak hanya yang tertulis, tapi juga yang tergelar di alam semesta ini. Nah, gaya penjelasan seperti falsafah Hasto Broto inilah namanya membaca ayat. Dari ayat itu kita bisa mendapatkan banyak, kalau bahasa Al-Qur'annya ibroh, kita dapat banyak pelajaran di situ. Ternyata memang Allah itu menciptakan apapun, di balik itu ada sangat banyak rahasia, termasuk kita belajar dari alam ini. Baik, bismillah ya, kita bahas satu-satu. Siang hari ini kita fokus ke situ nanti. Yang pertama, namanya Indra Brata. Di Betara Indra, Dewa Indra, lagunya Dewa Indra, yang di sini disebut Dewa Hujan. Ini kalau dibaca bahasa Indonesia Dewa Indra, kalau pakai Jawa mungkin akhirnya harus O. Makanya orang Jawa ada yang anaknya namanya Indro, Hendro. Nah, itu Dewa Indra ini. Nah, apa sih pelajaran dari hujan? Dari hujan kita belajar bagaimana kalau kita jadi seorang pemimpin bisa selalu memberikan kemakmuran, kesejukan, dan juga kewibawaan. Jadi ini yang pertama. Hujan itu kan dia turun sebagai anugerah dari Tuhan. Dalam bentuk apa? Sejuk. Sekarang di tempat saya hujan deras sekali, itu hawanya enak, sejuk, tidak butuh AC, sudah santai. Dan kemakmuran. Setelah ini tumbuhan akan mendapatkan makanannya. Di sekeliling kita sudah mungkin tidak ada lagi keluhan air dan lain sebagainya, sudah makmur. Jadi pemimpin itu dimohon membawa kemakmuran dan kesejukan. Jangan ada pemimpin yang sebaliknya. Malah kalau dia hadir situasi jadi panas. Kemarin santai-santai, ketika dia hadir malah jadi rumit, jadi panas. Nah, ini dia harus belajar sebagai lakunya Dewa Indra. Jadi membawa kemakmuran dan kesejukan. Yang kedua, pelajaran apa dari hujan? Pemimpin harus mampu membersihkan, mengikis kotoran. Di antara manfaatnya hujan itu kan yang semula bersih, yang semula kotor terkikis oleh air. Nah, pemimpin juga begitu, kehadirannya membersihkan kotoran, mengikis air. Kayak motor kita, mobil kita itu kadang-kadang kan kalau males nyuci kan nunggu hujan saja lah, nanti bersih sendiri. Nah, ini jenis bahwa kita belajar air hujan itu ternyata manfaatnya banyak. Antara lain membersihkan kotoran, mengikis kotoran. Yang selanjutnya, pelajaran dari hujan adalah pelajaran untuk kita tidak pilih kasih. Hujan itu tidak pernah milih-milih. Kalau sudah hujan ya semua dapat. Sudah. Tidak ada kok hanya orang tertentu saja yang diberi hujan. Begitu hujan di tempat itu ya semua dapat. Jadi dia tidak milih-milih. Jadi dari hujan ada pelajaran luar biasa. Yang pertama apa? Kita membawa kesahkan, membuat bersih, dan kemudian tidak pilih kasih. Seperti air, siapapun akan diberi. Jadi biasanya kan yang bisa pilih kasih itu kan manusia. Nah, diajari oleh hujan jangan pilih kasih. Nggak, kalau siapapun dapat, ya semuanya dapat. Tidak dipilih. Yang segar hanya orang tertentu, kelompok tertentu, enggak. Semuanya dapat. Nah, ini namanya Indra Brata. Jadi jalannya seperti hujan, kita membawa kesejukan, kemakmuran, membawa kebersihan, dan juga membawa pemerataan. Tidak pilih kasih. Baik, pelajaran pertama, Indra Brata. Kita lanjutkan. Pelajaran kedua,
Yama Brata, Dewa Yama, Dewa Yomo. Ini sebenarnya beliau ini kalau di cerita wayang digambarkan dewa pencabut nyawa sebenarnya. Tapi di sini dia dimaknai sebagai simbolnya awan. Jadi pemimpin itu digambarkan hendaknya seperti awan. Nah, apa cirinya awan? Awan itu yang pertama apa? Mengayomi masyarakat. Awan itu kan menaungi. Yang semula panas dia bisa menaungi. Ini nanti di serat tadi karya MPI Yosodipuro ini banyak berhubungan dengan ketegasan dalam keputusan hukum. Mengayomi rakyat itu kan banyak berhubungan dengan membela yang terpinggirkan. Jadi melindungi yang dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, ini simbolnya Yama Brata. Jadi menegakkan keadilan, tegas dalam keputusan dalam rangka apa? Mengayomi. Jadi pengayoman itu disimbolkan dengan awan. Ini berarti laku pertama Yama Brata itu pengayoman dalam aspek hukum dan keadilan. Nah, ini ciri pertama. Yang kedua apa? Cirinya awan itu dia mampu mengolah, mengumpulkan yang semula tidak terlalu berguna bisa sangat berguna. Awan itu kan air ditarik ke atas, kemudian jadi mendung, jadi awan, terus jadi berguna karena kemudian jadi hujan disebarkan kemana-mana. Nah, pemimpin yang baik itu dia bisa mengelola segala sumber daya dalam wilayah yang dipimpinnya. Dari semula mungkin manfaatnya hanya 10% bisa jadi 60, 80, 100%. Ini Yama Brata. Jadi tidak sekedar bisa menikmati, menghabiskan, tapi dia juga bisa mengelola jadi lebih manfaat. Tidak hanya saat ini dan di sini, tapi mungkin juga untuk generasi yang akan datang. Inilah cirinya Yama Brata. Jadi pemimpin yang seperti awan. Dia bisa melindungi, dia bisa mengumpulkan dan mengolah yang semula tidak berguna jadi sangat berguna. Dan yang ketiga, dia bisa memberikan keteduhan. Ya dengan awan ini kan situasinya jadi teduh. Situasinya jadi lebih syahdu. Kalau matahari kan panas, tapi begitu ada awan kita jadi lebih teduh. Jadi Yama Brata ini jalan kedua. Pemimpin berarti dia harus mengayomi dengan cara keadilan dan hukum. Yang kedua, dia bisa mengolah, mengelola yang sebenarnya biasa dikelola jadi luar biasa. Dia bisa memanfaatkan sumber daya di tempat dia memimpin jadi luar biasa. Dan yang ketiga, melindungi, memberikan keteduhan pada yang dipimpinnya. Inilah jalan kedua. Jadi pemimpin harusnya seperti awan. Setelah tadi seperti hujan, sekarang dituntut juga seperti awan. Yang ketiga, Surya Brata. Ini jalannya matahari. Pemimpin itu hendaknya seperti matahari. Apa matahari itu? Keistimewaannya yang pertama apa? Memberi semangat, memberi penerangan, memberi kekuatan. Dialah sumber energi. Jadi pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa menggerakkan. Jadi menggerakkan itu berarti semangat yang dipimpinnya meluap-luap. Ini namanya memberi semangat. Dia jadi sumber energi dan juga menerangi tentu saja dan memberi kekuatan. Kehadirannya membuat orang jadi kuat, tambah semangat. Jadi kalau beliau hadir, wah semangat saya ini belajar, semangat saya ini melakukan sesuatu. Nah ini berarti pemimpin yang menjalani laku matahari. Jadi tidak membuat orang jadi putus asa, tidak membuat orang jadi tambah lemes, tambah males, tambah tidak mau ngapa-ngapain,
Tapi ketika dia hadir, semangat muncul, kekuatan berlipat-lipat, tambah tercerahkan. Ini pemimpin yang berlaku seperti matahari. Yang kedua, apa cirinya matahari? Matahari itu sabar, konsisten, tajam, terarah, dan tanpa pamrih. Jadi matahari itu kan setia. Pagi terbit di timur, sore tenggelam di barat, dan begitu terus. Kalau dia memberi manfaat, kalau bahasa agama, matahari itu istiqomah. Jadi sabar, konsisten, memberi. Jadi tidak berpamrih apa-apa. Kita tidak memberi apapun pada matahari itu, dialah yang selalu memberi kita tanpa minta kembalian apapun. Ini gaya matahari. Jadi ini jalannya matahari, jalan ketiga. Jadi kalau ringkasnya, kalau bahasa agama itu istiqomah dan ikhlas tanpa pamrih. Dan yang ketiga, ini kemanfaatannya untuk semuanya. Tidak pandang tempat rendah dan tinggi. Tidak melihat ini orang level apa, statusnya apa, semuanya diberi. Ini seperti hujan tadi. Jadi dia semangatnya diberikan untuk semuanya. Sumber energi bagi semuanya. Kerjanya juga memanfaatkan, memberi manfaat bagi semuanya. Inilah jalannya pemimpin yang seperti matahari. Namanya Surya Brata. Jadi, kalau ada pemimpin begini, ini luar biasa. Boleh nanti diidealkan, diidolakan. Kehadirannya memberi semangat. Dia ini istiqomah dan ikhlas. Kontribusinya untuk siapapun, tapi dia tanpa pamrih. Baik. Yang keempat. Yang keempat adalah Candra Brata. Candra itu, condro itu rembulan. Jadi pemimpin itu hendaknya seperti rembulan. Apa keistimewaannya rembulan? Yang pertama, rembulan itu memberi penerangan saat gelap. Jadi dia memberi pencerahan saat orang tidak ngerti. Nah, ini manfaatnya rembulan. Jadi rembulan itu kan malam hari, dan dia manfaatnya apa? Memberi penerangan. Maka pemimpin ideal dituntut untuk memberi penerangan, mencerahkan, tidak malah jadi sumber masalah. Nah, ini cirinya rembulan. Kalau ada kesulitan, kesusahan, bencana, keruwetan, dia hadir sebagai problem solver. Dia yang menyelesaikan masalah, bukan dia malah nambah masalah. Jadi bukan troublemaker. Nah, ini ciri pemimpin yang menempuh laku rembulan. Ciri pertamanya itu. Ciri kedua, pemimpin berkarakter rembulan itu pemimpin yang penuh kesejukan. Rembulan itu kan sejuk. Meskipun dia bercahaya, dia tidak seperti matahari yang agak panas. Tapi rembulan itu ditatap enak, dilihat enak. Nah, ini gaya pemimpin yang khas rembulan. Wajahnya sejuk, menenteramkan. Orang yang dekat dengannya, menatap dirinya itu merasa tentram, nyaman. Bahkan mungkin meskipun dia tidak melakukan apa-apa, belum melakukan apa-apa, orang sudah senang saja sama dia. Nah, ini auranya, profil kepribadiannya itu kepribadian yang positif, sehingga menenteramkan, menyejukkan. Ini seperti rembulan. Nah, terus ini lanjutannya, wajahnya yang penuh kesejukan tadi, dia ini halus budi. Jadi perangainya menyenangkan, menebar keindahan. Ini kalau pakai bahasa yang lain, pemimpin ini kehadirannya menggembirakan. Jadi di antara ciri, kalau di beberapa teori tentang akhlak itu kan cirinya orang baik itu dia yang ditunggu-tunggu. Kenapa ditunggu-tunggu? Karena kehadirannya menggembirakan.
Dia hadir saja orang lain senang. Nah, ini ciri rembulan. Kita itu kan melihat rembulan itu ada saja, adanya rembulan saja. Tanpa kita tahu sebenarnya rembulan itu manfaatnya apa. Itu kan kita sudah senang. Nah, kalau kita ada teman yang seperti itu, yang kehadirannya saja menggembirakan, ini dia orang yang ada di jalur rembulan. Kan ada orang itu yang sebaliknya. Kalau dia hadir, situasi jadi kacau. Orang malah berharap dia tidak usah hadir saja, dia tidak usah ada saja. Kalau dia ada malah kacau ini situasinya. Nah, tapi kebalikannya orang tipe rembulan ini kan ada. Kadang-kadang saya di kantor itu kan ada saja orang seperti itu. Rapat sudah beres, sudah mau diputuskan, dia datang. Rumit lagi, kacau lagi. Orang diam-diam berharap, mbok tadi dia tidak usah datang ya, mbok tadi dia sekarang kacau lagi. Nah, ini berarti tipe kebalikannya. Kita hendaknya jadi rembulan. Orang kangen dengan kehadiran kita. Ingin kita hadir karena kita halus budi terang-terang. Laku pemimpin yang keempat adalah laku rembulan yang cirinya adalah menerangi dalam kegelapan, berarti dia problem solver saat ada masalah. Yang kedua, kehadirannya menggembirakan. Profilnya juga sudah profil yang mengundang kegembiraan. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, Vayu. Kadang-kadang kalau pakai bahasa Jawa yang menyebutnya Bayu. Bayu itu artinya angin. Vayu Brata itu pemimpin hendaknya seperti angin. Ini angin ini menarik. Laku angin ini. Yang pertama seperti apa sih angin itu? Yang pertama angin itu hadir memberi kesegaran. Tapi jangan lupa, angin juga bisa sangat dahsyat, dia menghancurkan, merusak. Pemimpin yang powerful itu juga menyegarkan, tapi jangan macam-macam sama dia. Kalau ada yang diganggu dalam kepemimpinannya, dia bisa sedahsyat angin yang sedang murka. Jadi yang pertama, laku Vayu Brata, itu pemimpin hendaknya seperti angin. Terus yang kedua, seperti apa lakunya angin itu? Merakyat. Angin itu kan hadir dimanapun dia ada di sekeliling kita. Berarti laku Bayu itu laku pemimpin yang turun tidak hanya ke bawah, kemanapun. Biasanya kita memaknai turun itu ke bawah ya. Tapi sebenarnya kalau angin itu ya ke atas, ya ke bawah, ya semuanya dirangkul. Jadi semua yang dia pimpin, dia dekati. Nah, ini ciri kedua. Laku Bayu. Tentu saja pemimpin yang dekat merangkul yang ada di sekitar kita itu sebenarnya dia punya fungsi memeriksa, meneliti, mengawasi, mendampingi kita. Mungkin kita ada kesulitan-kesulitan, mungkin kita ada problem, ada masalah. Nah, pemimpin yang punya laku angin ini akan tahu tanpa harus dilapori, tanpa harus menunggu lama. Dia sudah ngerti kenapa selama ini memang dia selalu bersama mereka. Jadi sebagaimana angin. Angin itu ya karena mendampingi kita, dia ngerti apapun situasi kita. Nah, yang keempat, laku angin itu laku yang bisa besar, bisa kecil. Bisa besar, bisa kecil itu kayak tadi ya. Besar menyegarkan, kecil menyegarkan, besar bisa sulit ditaklukkan. Bisa perkasa. Berguna jika digunakan, itu angin. Jadi ada banyak manfaat yang kita peroleh dari angin. Bahkan angin itu kan bahan bakunya udara. Udara yang kita hirup setiap hari. Sumber kehidupan kita. Nah, ini jadi pemimpin yang berlaku angin itu pemimpin yang punya daya, punya power, tapi dia mampu menggunakannya kapan kecil, kapan besar. Menariknya lagi, jalan Vayu Brata ini, pemimpin itu jalannya tidak kelihatan. Angin itu kan tidak kelihatan. Dia kita melihat efeknya saja.
Ini simbol seorang pemimpin yang tidak menonjolkan egonya. Jadi dia tidak ingin pamer, tidak ingin menunjuk-nunjukkan ini loh hasilku, ini loh karyaku, enggak. Yang penting rakyatku, yang penting yang saya pimpin ini memperoleh kesejahteraan, memperoleh apa yang mereka inginkan sudah cukup. Tanpa mungkin mereka harus tahu bahwa itu karyaku, tanpa harus menyebut-nyebut bahwa ini hasil. Ini angin. Jadi angin itu kita rasakan efeknya, tapi kita tidak bisa pegang dia, tidak bisa menunjuk dia ada di mana, sehingga kita bahkan sulit berterima kasih ke arah mana. Wong dia ada di sekitar kita. Yang jelas ya sekeliling kita itulah dia berada. Dia tahu apapun yang kita lakukan. Nah ini gaya Bayu. Pemimpin yang berlaku angin itu ditolak pun dia tidak marah, ditarik tidak benci. Angin itu kan kita tabraki tiap hari, tapi enggak terus begitu kita tabrak terus dia balas dengan angin topan kan enggak. Jadi kadang ya kita bahkan kita usir-usir, misalnya kalau pas sedang kita kedinginan nyari selimut, nyari apa ya anginnya kan kita usir, kita jauhkan gitu. Itu pun dia juga enggak balas dengan menyakiti kita. Jadi ini cirinya pemimpin dengan laku Bayu. Jika ditolak dia tidak marah, jika dibenci, diusir, ditarik-tarik dia tidak benci. Nah ini gaya jalur kelima, laku pemimpin yang Bayu berata, jalurnya angin. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang filosofi yang keenam dari Astabrata namanya Kuwera Brata. Kuwero itu artinya bumi. Ada yang menyebutnya ini bumi Brata. Dari bumi kita belajar apa? Jadi sosok yang teguh, kuat. Jadi pijakannya orang untuk melakukan apapun. Jadi pemimpin yang baik dia kuat, teguh, tidak tergoyahkan, tidak mudah terpengaruh. Apalagi hari ini itu mungkin orang ngomong tidak karu-karuan di medsos, ngeritik yang tidak ada dasarnya dan lain sebagainya. Dia tidak terpengaruh itu. Dia teguh pendirian. Jadi jalan kedua bumi selain teguh pemberian apa? Dia memberikan apapun yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakatnya. Bumi itu kan memberikan apa saja kebutuhan kita. Jadi bumi itu rela mengorbankan apapun yang dia miliki, bahkan mungkin kenyamanannya, demi kenyamanan yang ada di atasnya. Itu bumi. Dia rela dicangkul, dia rela digali, dia rela diinjak-injak. Tapi diapain saja oleh kita dia rela. Bahkan dia memberi kita kebalikannya. Dia memberi kita makanan, dia memberi kita air bersih. Banyak sekali hal yang dia berikan. Meskipun kita menginjak-injak dia, merusak dia, mencangkuli dia. Jadi pemimpin di falsafah yang keenam ini yang mengikuti laku bumi itu pemimpin yang teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh. Pemimpin yang rela berkorban, memberikan segalanya untuk kepentingan kebahagiaan yang dia pimpin, dan dia rela dirinya tidak dapat apa-apa, bahkan dapat pahitnya saja. Dia rela bagian yang dicangkuli, dia rela bagian yang dilubangi, digali, diinjak-injak. Dia rela asalkan yang dia pimpin sejahtera, yang dia pimpin bahagia. Bahkan diinjak seperti apapun, digali kemudian dirusak, dia tetap memberikan kebutuhan-kebutuhan hidup utama kita. Inilah pemimpin Kuwero Broto yang mengikuti jalurnya bumi. Baik, yang ketujuh. Yang ketujuh ini jalan kepemimpinan namanya Varuna Brata. Baruna kalau bahasa Jawanya kadang pakai istilah Baruna. Baruna itu ya samudra. Jadi laku seperti samudra. Nah kalau ini mungkin
memahaminya mudah. Samudra itu luas, berarti pemimpin itu dituntut memiliki hati yang luas, wawasan yang luas. Jadi yang pertama itu, jadi pemimpin tidak boleh sempit. Yang kedua apa? Samudra itu dia bisa menanggung gejolak apapun dan menyelesaikannya dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan. Samudra itu kan harus siap digempur terus-terusan oleh gelombang demi gelombang. Nah, ini kalau istilahnya gejolak demi gejolak, susul menyusul datang, dia tidak kehilangan diri, tidak kehilangan jati diri. Dia akan menyelesaikannya dengan penuh arif dan bijaksana. Jadi wawasannya luas, tangguh kalau ada gejolak, ada masalah, dan dia tidak mudah lepas kontrol, lepas diri. Ini laku samudra. Yang kedua, karena hatinya luas, dia ini pemaaf, tidak pendendam. Laut itu, samudra itu kan jadi muara akhir dari apapun yang kita buang. Yang hanyut, kita hanyutkan dari daratan. Kita kadang buang sampah, buang apa-apa ke sungai, ke air. Itu pada akhirnya sampainya ke laut juga. Dan samudra dengan terbuka menerima apapun yang kita lemparkan padanya. Bayangkan kalau tiap kita beri sampah terus dia ngamuk, murka, memberi tsunami misalnya. Oh, itu bisa, kita tiap hari bisa tsunami itu karena kita sering tidak menghargai kebersihan laut kita. Tapi dia ini karena luas, maka dia tidak pendendam, pemaaf. Ini pelajaran dari laut ya, kita belajar untuk punya hati dan wawasan yang luas, tidak pendendam tapi punya sifat pemaaf. Kalau ada masalah, ada gelombang apapun, siap menanggung, siap menampung. Bahkan kata Diyosodipuro, samudra itu kita ambil berapapun airnya, dia akan pulih kembali tanpa ada bekasnya. Jadi kita sendiri yang akan kewalahan kalau menggali dia atau ingin mengurangi apapun dari dia. Kita yang tidak akan bisa ngatasi dia. Jadi karena saking luasnya dia, di pemimpin yang diapain saja, yang mungkin dikurangi apapun saja dari dirinya, tapi dia sama sekali tidak merasa berkurang apapun. Ini pemimpin yang punya laku samudera. Jadi dia mungkin kita kecewakan apa, mungkin kita ambil apanya dari dia, dari hidupnya, tapi dia sama sekali tidak kecewa. Ini pemimpin yang ada di jalan samudera. Jadi inilah laku ketujuh dari pemimpin ideal. Jadi pemimpin yang seperti samudera, wawasannya luas, hatinya luas, siap mengatasi gelombang. Kemudian pemaaf, tidak pendendam. Apapun yang dilempar ke dia, apapun yang diambil dari dia, dia kembali ke asal dirinya tanpa ada bekasnya. Baik, yang ke-8. Pemimpin itu, ini jalan Astobroto yang terakhir, hendaknya seperti api. Jadi apa istimewanya api? Api itu tentu saja punya semangat yang berkobar-kobar. Jadi semangat. Jadi jangan jadi pemimpin kalau lemes, tidak bisa menyemangati, dia sendiri juga tidak semangat. Pemimpin itu pertama-tama harus semangat dan selanjutnya mampu membakar, memanaskan. Ini maksudnya membakar semangat, memanaskan semangat yang dipimpinnya untuk berkarya, berprestasi, berpartisipasi. Ini lakunya api. Jadi, dan yang ketiga, dia ini tegas. Kalau memang ada yang harus ditindak, dihanguskan, ya dia akan menghanguskannya tanpa pilih kasih. Jadi tidak kok
Api itu kan siapapun masuk ke dia untuk dihanguskan, ya dia akan dihanguskan sampai hancur. Tidak dipilih, oh ini orang dari kelompok mana, oh ini orang aliran mana, enggak. Pokoknya kalau memang harusnya dihukum, ya dihukum. Kalau harusnya dihanguskan, ya dihanguskan. Tanpa pilih kasih. Inilah Agni Brata. Jadi jalan kepemimpinan yang seperti api. Baik, ini saya jelaskan agak cepat, tapi memang pemahamannya mungkin sederhana. Jadi Bapak Ibu, ayo belajar dari 8 anasir alam semesta ini untuk jadi pemimpin yang baik. Diawali tadi dari hujan, kemudian yang kedua dari awan, yang ketiga dari matahari, yang keempat dari rembulan, yang kelima dari angin, yang keenam dari bumi, yang kedelapan dari samudra, yang ketujuh dari samudra, yang kedelapan dari api. Semoga, nah ini lanjutannya, orang Jawa punya filosofi, kita jadi pemimpin yang sungai, bukan pemimpin yang sumur. Jadi apa bedanya sungai sama sumur? Sumur itu mungkin memang jernih dan dalam, tapi manfaatnya hanya untuk yang punya rumah saja atau yang dekat-dekat dengan rumah itu. Yang jauh tidak ikut menikmati. Itu sumur. Kemudian sumur itu diam. Kalau tidak ditimbo, ya dia tidak akan mengeluarkan airnya. Kalau tidak diambil pakai timba, pakai sanyo, dia tidak akan memberi. Nah, ini simbol pemimpin yang selalu ingin dilayani. Nah, kalau kita tidak mampu menjalankan 8 laku tadi, kita akan menjelma jadi pemimpin yang sumur. Pemimpin yang sumur itu mungkin kita dalam, mungkin kita luar biasa, tapi manfaatnya kecil. Manfaatnya hanya untuk orang tertentu, kelompok tertentu. Kalau bisa pemimpin itu ya sungai. Jadi sungai itu ya kali, air sungai itu kan manfaatnya untuk siapa saja, dia bermanfaat bagi banyak orang. Bahkan sungai lah yang mengantarkan sampah-sampah sampai ke laut. Sungai juga bercabang-cabang di parit-parit, di selokan, memberikan airnya kemana saja. Manfaatnya luar biasa. Nah itu gaya sungai. Jadi orang yang menjalankan Hasto Broto tadi, dia akan menjelma jadi pemimpin yang penuh manfaat melalui sungai. Yang tidak menjalankan, kemungkinan dia hanya jadi pemimpin kelas sumur. Mungkin dalam, mungkin bersih, dia luar biasa, tapi manfaatnya sempit, manfaatnya tertentu saja. Nah, kalau bisa pemimpin itu prasojo dan ajur-ajer. Jadi prasojo itu sederhana, ajur dan ajer itu makna literalnya mencair. Jadi tidak elit, tidak eksklusif. Jadi, dicari pemimpin yang ajur-ajer dan gaya hidupnya sederhana. Cirinya prasojo ajur ajar itu kalau dalam filsafat Jawa ada 3. Yang pertama, tidak gumunan, tidak mudah kagum. Orang yang mudah kagum itu biasanya mudah terpengaruh. Jadi ada apa-apa dikit, wow, ada apa dikit, wow. Nanti terus orang kalau sudah terpengaruh biasanya perhitungannya ndak jeli lagi. Misalnya, wah kok yo negara di luar negeri itu sepak bolanya luar biasa. Kita pingin tahun depan sudah selevel Argentina atau Jerman misalnya. Terus biasanya kan tidak kontrol. Terus, wah kalau begitu kita beri anggaran besar, kita beri biar. Nah, nanti terus tahun depannya lagi, wah kita salah milih kiblat, wong itu Eropa harusnya Asia. Kita ganti saja sekarang, kita niru Jepang saja. Nah ini orang yang gumunan, orang yang mudah kagum. Nah, orang muda kagum gampang terpengaruh. Ini mungkin menarik, saya kemarin diskusi dengan teman-teman tentang pendidikan itu. Mereka mengeluh, banyak guru-guru, banyak sekolah mengeluh karena kurikulum itu loh kok ganti terus ya. Bukan berarti
yang lama jelek, tapi mereka mungkin kagum dengan ada sistem baru lebih bagus, belajar dari negara mana lebih bagus, belajar dari buku mana lebih bagus, terus ini lebih ideal, ini lebih ideal, sehingga kadang-kadang ganti pimpinan, ganti kurikulum. Kemarin mengeluhnya begitu. Yang lama belum jalan, yang baru sudah ada lagi. Ini mungkin karena gumunan. Gumunan itu mudah terpengaruh. Jadi tidak berarti yang sana hebat itu terus kita juga harus niru begitu. Kita harus mencernanya agak panjang. Nah, orang gumunan itu tidak ajur ajar biasanya. Dia pontang-panting hidupnya karena terpengaruh kiri, terpengaruh kanan. Sama dengan orang kagetan. Kagetan itu reaktif, mudah panik. Wah, yang sudah begitu, aku kok masih begini ya. Yang lain, terus panik. Ini kagetan. Pemimpin yang kagetan tidak akan bisa prasojo, tidak akan bisa ajur ajar. Kagetan itu pemimpin yang reaktif. Jadi disenggol sedikit dia ingin langsung balas, tidak dipikir panjang. Ini duduk persoalannya seperti apa? Apa yang terbaik yang harus saya lakukan? Nah, ini namanya ojo kagetan. Dan yang ketiga, pemimpin prasojo dan ajur ajar itu filosofinya adalah ojo dumeh. Ojo dumeh itu jangan mentang-mentang, jangan sombong. Jadi jangan membanggakan posisi. Jadi posisi maknanya tidak sekedar uh, keistimewaan, tidak sekedar privilege, tidak sekedar kebanggaan, tapi di balik itu ada amanat, tanggung jawab. Maka ojo dumeh. Jangan mentang-mentang ini, jangan mentang-mentang itu, dan lain sebagainya. Jadi jangan sombong. Ini kayak lagunya Didik Kempot ya, pemimpin. Jadi jangan suketeki. Suketeki itu kayak alang-alang. Dia tumbuh mengiringi padi. Susah sekali disingkirkan. Jadi dia ini simbolnya watak buruk. Jadi kalau punya pemimpin kok punya ciri gawan bayi kata orang Jawa, ciri yang nggak bisa diubah dan kebetulan buruk, ini bencana bagi kita. Jadi jangan milih pemimpin yang suketeki, sudah punya sifat buruk, tidak sekedar sulit diubah, sehingga sifat buruknya jadi beban dalam kepemimpinannya. Nah, ini pemimpin yang suketeki. Di beberapa serat diceritakan misalnya ada pemimpin itu yang suka perempuan misalnya, dan ini tidak bisa diubah. Kalau di serat tadi ya sifatnya biasanya otoriter, sukanya memerintah saja, nggak peduli bawahan. Nah, ini pemimpin suketeki. Baik, saya kira itu Mas Abu, gambaran ringkas. Saya agak cepat tentang karena materinya agak luas, mungkin lain waktu kita lebih detail lagi. Ini saya bilang tadi aspek etiknya saja kita belum bahas, aspek metafisik, aspek mistik dan lain sebagainya. Jadi pemimpin yang mengikuti Hasto Broto, 8 lakunya para dewa yang hakikatnya belajar dari alam tentang cara menjadi pemimpin yang baik.